ini suatu yang tidak biasa ya, bahwa ART memasukkan berita di TikTok itu tidak biasa. Jadi ada apa? Apakah ada yang mempengaruhi sehingga akhirnya dia masuk TikTok, atau barangkali ada saingan, atau ada apa? Apakah betul ART ini seorang yang akhirnya bisa masukkan ke TikTok yang pertama kali masuk, atau dia juga bisa juga terpengaruh oleh kawan-kawan ART yang ada, yang selebritis. Kita kan nggak tahu, tapi jelas ini sesuatu yang lain. Lain daripada lain. Lalu kalau kita lihat dari segi gajinya, ART kan nggak mengikuti UMR. Tanya ART, coba kita lihat di yayasan saja nggak sampai UMR kan. Lalu ini meminta UMR atau mengharapkan UMR, ada apa? Jelas suatu tanda tanya. Itu sama seperti karyawan juga bisa minta naik. Apakah perusahaannya mau kasih naik atau tidak, itu soal lain, tapi tetap bisa. Dan demikian juga ART juga bisa, dia mau ya gratis pun juga, kalau dia memang mau bisa, tapi biasanya ya nggak mau lah gratis. Tapi untuk harganya, ada ART yang mengatakan, saya sudah enak di sini, gaji rendah tapi suasananya enak. Ada yang gaji tinggi tapi dia nggak senang, harus kerja terus. Sama seperti kalau kita lihat misal di luar negeri, dia kerja di Malaysia misalnya, dia harus kerja di beberapa rumah, bukan hanya di satu rumah. Jadi kerja terus gajinya tinggi. Jadi sebetulnya itu relatif saja. Sebagai ART kita kan tidak tahu apakah dia sengaja atau barangkali dia tidak ngerti bahwa itu menjelekkan nama dia. Karena itu siapa yang mengajak, itu yang jadi pertanyaan. Mengajak dia untuk diperkenalkan dengan TikTok, untuk masuk ke TikTok, itu kan juga tidak begitu saja setiap orang bisa masuk. Jelas orang enak ya kalau diekspos seperti itu. Untuk mempengaruhi mental ya tinggal apakah dia anggap itu sebagai sesuatu yang besar atau tidak. Tapi pengaruh sih tetap ada, biasanya. Karena kan ini suatu ketidakpuasan dari seorang anak buah. ART kan juga anak buah. Coreng, tapi apakah corengnya besar? Karena di sini kan orang-orang juga melihat bahwa ya akhirnya keluar dan mengekspos itu kan juga suatu yang aneh. Dan apakah itu dianggap salah? Kalau tidak salah bagaimana? Karena kembali lagi ART tidak ada standar gaji. Perkara yang sekarang ada dua, satu di Mabes, dan di Mabes itu belum bergerak. Dulu pernah bergerak, tapi akhirnya yang memegang saya, penyelidiknya itu, dia akhirnya ke matanya sakit, terus tertunda sekian lama. Setelah itu ditugaskan di Papua, tertunda lagi, sekarang belum tahu, masih menunggu. Lalu ada yang kedua ini yang sebetulnya serba aneh. Jadi saya tanpa bukti kena 140 miliar. Kenapa saya anggap tanpa bukti? Karena buktinya itu aneh-aneh. Ada akte dijadikan bukti, membayar gaji dianggap bukti. Setiap orang juga menerima gaji. Selama menerima itu kan bukan suatu bukti, kecuali kalau penerimaan itu berdasarkan penipuan. Tapi kalau tidak kan bukan bukti. Lalu dilaporkan terhadap macam-macam kesalahan, tapi dengan alasan ini dilaporkan ke kepolisian, tapi kepolisian sendiri mengatakan ini sudah SP3. Lalu kenapa kok masih menjadi perbuatan melawan hukum? Lalu dari gaji sendiri, apakah
belum kerja kok akhirnya jadi tiba-tiba ditagihnya juga dengan berlipat ganda lagi. Ini kan suatu super aneh. Ada apa? Mungkin nggak hakim tanpa suatu pengaruh bisa seperti itu? Ada apa? Jadi jelas itu suatu tanda tanya besar. Lalu juga yang pencemaran nama baik, termasuk tidak mendapatkan rekening di bank. Ya jelas tidak dapat rekening, orang namanya perusahaannya tidak terdaftar, tapi pakai nama PT. Jadi perusahaan itu dulunya terdaftar di Kemenkumham, dulu di kehakiman dulu. Kemudian sekarang sejak tahun 1995 tidak terdaftar sampai 2013. Kalau tidak terdaftar kan bukan PT namanya. Jadi otomatis bank kan tidak mau menerima. Lalu ada lagi tidak terdaftar di luar negeri. Apakah ada buktinya? Tapi ada pernyataan di Straits Times, ada dari pengusaha di Indonesia yang akhirnya uangnya dilarikan, ya money laundering lah, dan akhirnya dimasukkan ke standar charter Singapura. Apakah ini yang jadi masalah? Kalau memang tidak bisa masuk ke rekening di luar negeri, maka tanda tanyanya ke arah itu. Lalu apakah ada bukti? Jadi semuanya tanpa bukti, tapi akhirnya kena 140 miliar. Malah saya juga deposito saya pribadi, saya cairkan, saya pakai, itu juga perbuatan melawan hukum. Jadi terlalu aneh kalau menurut saya. Ada apa dan kenapa hukum bisa seperti itu? Kemudian saya waktu itu memberitahukan, waktu dipanggil untuk melakukan eksekusi 140 miliar, saya beritahukan bahwa ini kan nggak ada bukti sama sekali. Kenapa kok tetap bisa berjalan? Jawabannya sederhana, putusan pengadilan harus dijalankan. Akhirnya saya beritahukan, tapi saya tidak punya uang sebesar itu. Lalu akhirnya coba rundingkan, tidak berhasil dirundingkan, nanti akan dipanggil lagi. Jadi kan sebetulnya saya pikir terlalu banyak keanehan. Mungkin langkah akan membuat bantahan, tapi kan saya mau dipanggil lagi. Jadi saya tunggu untuk betul-betul melaksanakan eksekusi. Masing-masing menilai sendiri. Kira-kira ada nggak tanpa bukti kena 140 miliar, terus tanpa permainan atau dengan permainan? Ya masing-masing punya pendapat sendiri. Dan ini lucunya lagi, kalau saya tidak membayar, turunan saya harus membayar. Itu kan tambah lama tambah lucu hukum ini. sampai dia pun Itu aneh, tapi itu yang terjadi. Kan kita lihat terlalu banyak sudah keanehan hukum. Kita lihat dulu juga ada orang yang jelas-jelas sudah membunuh, dibebaskan. Kita lihat kasus Vina, itu kan juga jelas sekali. Jadi yang terlalu jelas itu terlalu banyak sudah. Jadi terkenalnya hukum di sini juga terkenal sekali, terkenal segi negatifnya ya. Tapi sekarang yang saya rasakan aneh, kalau memang betul tiap kali bisa dimainkan hukum,